Bahan untuk membuat kue janda genit atau kue monde susu di sini ada 500 gram tepung terigu, saya pakai terigu biasa, 200 gram gula halus, saya pakai 200 gram gula pasir yang di blender, 100 gram tepung maizena, 60 gram susu bubuk atau 2 bungkus susu bubuk Denko instan, 250 ml minyak goreng atau sekitar 210 gram ya. Kemudian choco chip secukupnya. Lalu di sini juga ada margarin sebanyak 150 gram. Aku pakai Palmia margarin, boleh juga pakai Blue Band Cake and Cookie. Dan ada breadcrumb atau tepung panir. Ini aku pakai yang warna putih, lalu aku blender agar dia lebih halus. Kalau nggak ada yang warna putih, kalian juga boleh kok pakai panir yang warna kuning yang banyak dijual di warung. Kemudian di blender hingga agak halus kayak gini ya. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian kita masukkan margarinnya. Gula halus, kalau pakai gula pasir yang di blender nanti rasa manisnya akan lebih terasa daripada menggunakan gula halus yang kalian beli di toko ya. Lalu ini kita aduk rata sampai tekstur margarinnya menjadi halus dan gulanya juga larut. Kita aduk sampai teksturnya seperti ini ya, warnanya agak pucat dan juga dia lebih mengembang. Tambahkan minyak goreng dan aduk rata. Lalu masukkan tepung terigu. Terigunya boleh pakai tepung terigu segitiga biru, ini tapi aku pakai tepung terigu kiloan biasa yang dibeli di warung. Lalu tepung maizenanya juga. Tepung maizenanya aku juga beli tepung maizena curah ya, bukan yang kotakan itu. Dan susu bubuknya. Susu bubuk juga aku pakai yang curah yang biasa dijual kiloan juga. Lalu semua bahan kita aduk sampai tercampur rata. Kalau mau langsung diuleni pakai tangan juga boleh ya. Tekstur dari adonan ini nanti dia nggak akan kalis seperti pada umumnya kalian menguleni adonan, tapi akan tetap berpasir seperti ini ya. Jadi dia nggak akan menggumpal menjadi satu, memang seperti ini. Nah ini udah cukup berat diaduk pakai centong. Sekarang lanjut mau aku aduk pakai tangan agar lebih merata. Jadi adonan akan seperti ini memang teman-teman ya. Dan ini udah rata kayak gini ya, dia nggak akan lembek adonannya. Selanjutnya adonan akan saya bentuk biar ukurannya sama. Ini saya takar pakai sendok takar. Kira-kira seperti ini, beratnya sekitar 7-8 gram. Kalau nggak ada sendok takar kayak gini ya dikira-kira aja. Yang penting ukurannya nggak terlalu besar atau sebesar kelereng, lebih gede dikit ya. Ini biar sama aja, biar seragam nanti besarnya. Ambil satu adonan dan ini kita padatkan dulu seperti ini. Setelah cukup padat, sekarang akan kita bulatkan. Jangan terlalu ditekan waktu ngebuletinnya ya. Ringan aja, pelan-pelan aja, karena kalau terlalu ditekan dia nanti akan pecah. Karena ini kan adonannya itu nggak lembek ya, agak padat gitu. Lalu gulingkan di atas tepung panir. Kemudian letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian tengahnya kita kasih choco chip. Agak sedikit ditekan tapi jangan terlalu kuat, karena kalau kuat-kuat nanti justru dia akan pecah dan juga retak. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, samakan ukurannya, ini beratnya sekitar 7-8 gram. Kemudian ini mau saya panggang pakai oven tangkring, sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan api sedang. Kalau pakai oven listrik suhunya sekitar 160 derajat Celcius dan dipanggang kurang lebih sekitar 30-35 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Ini yang udah jadi langsung saya oven, nanti kalau udah ada yang jadi lagi menyusul ya. Nah di 15 menit pertama ini kuenya akan saya balik ya. Jadi ditukar posisi aja, yang bagian depan taruh di belakang dan yang belakang taruh di luar, atau samping kanan kiri juga boleh. Ketiga raknya bisa dipakai, biasanya yang matang duluan itu di rak yang bawah,
Kemudian kalian bisa taruh yang di rak atas dipindah ke bawah dan yang di tengah bisa dipindah ke atas. Seterusnya berselang-seling seperti itu. Nah, ini saya panggang selama 30 menit ya dengan api kecil, suhunya sekitar 160 derajat Celcius. Nah, ini yang di atas aku pindah ke bawah kayak gini aja. Dan oven sisanya hingga selesai. Setelah diangkat, biarkan kuenya tetap di atas loyang hingga dingin, baru nanti bisa dikemas. Itu ada yang retak ya. Nah, ini jadinya kue monde susunya itu banyak banget, sekitar 1,1 kg lebih teman-teman. Hasilnya melimpah kan dari setengah kilogram tepung. Cantik banget, ini bagus banget, nggak ada yang gosong juga bagian bawahnya walaupun kita panggang hanya menggunakan oven tangkring. Siapkan 250 gram kacang tanah, kemudian ini akan kita sangrai. Sangrai dengan api yang kecil sambil diaduk-aduk terus hingga kacangnya matang. Ini harus sabar karena lumayan lama ya. Pastikan jangan sampai gosong karena kalau kacangnya kegosongan nanti kue kacangnya bisa pahit. Nah, ini udah cukup, bagian tengah dari kacangnya sudah agak kecoklatan berarti udah mateng. Kita angkat. Kemudian kita pindahkan ke wadah, biarkan hingga dingin, baru nanti akan kita bersihkan kulit arinya ya dengan cara diremet-remet seperti ini aja. Nah, ini sudah saya bersihkan kulit arinya, ditampi-tampi aja pakai piring kayak gini. Kemudian kacangnya kita blender sampai halus. Ini saya blender cuman pakai blender bumbu kayak gini teman-teman ya. Dan hasilnya juga udah lumayan bagus banget seperti ini. Kalau nggak ada blender boleh ditumbuk juga. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku pakai tepung terigu segitiga biru. Tambahkan 250 gram gula halus. Ini saya pakai gula pasir yang di blender. Karena kalau pakai gula pasir itu manisnya lebih cepat terasa. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Ini harus diaduk rata dulu ya agar nanti garamnya itu bisa tercampur. Lalu masukkan kacang tanah yang sudah di blender. Jadi kalau nggak ada blender kalian bisa tumbuk aja atau diulek sampai halus ya. Aduk semuanya sampai rata. Kemudian masukkan 300 ml minyak goreng. Lalu diaduk sampai rata. Ini boleh juga langsung diuleni pakai tangan ya. Hasilnya adonan seperti ini ya, dia tidak akan kalis dan juga tidak akan lembek, tapi sedikit berpasir kayak gini. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya kita siapkan bidang datar atau tempat apapun yang rata. Ini saya alasi dulu pakai plastik, kemudian kita letakkan sedikit adonan atau secukupnya ya. Lalu kita tutup lagi menggunakan plastik. Dan ini kita gilas, saya gilas pakai rolling pin. Atau kalau mau ditekan-tekan pakai telapak tangan aja juga bisa. Untuk ketebalannya ini sekitar setengah sampai 1 cm. Supaya hasilnya bagus dan kuenya nggak gampang patah, lebih baik ketebalannya itu sekitar 1 cm ya. Kemudian kita siapkan cetakannya. Untuk cetakannya saya pakai dua macam. Yang pertama ini saya pakai bentuk bunga. Ini hasilnya cetakan kastengel ya, tapi nggak apa-apa, bisa dipakai juga. Nah, kita cetak seperti ini. Kalau nggak bisa keangkat, ini nanti kita ambil satu persatu. Dan kalau bisa diangkat, ini ada yang keangkat ya, langsung aja kita letakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Lalu kita letakkan adonan kue ke atas loyangnya. Nah, lakukan kesemuanya sampai selesai. Kalau nggak keangkat kuenya di atas cetakan, ini bisa kita ambil satu-satu seperti ini ya. Pelan-pelan aja karena ini adonannya cukup rapuh, jadi nanti bisa gampang patah. Kemudian ini akan aku cetak pakai cetakan model bulat. Ini biasanya rata-rata kalian pakai kayak gini teman-teman ya, banyak sekali karena biasanya ciri khas kue kacang itu ya bentuknya bulat. Ini akan aku cetak pakai cetakan model bulat. Ini biasanya rata-rata kalian pakai kayak gini teman-teman ya, banyak sekali karena biasanya ciri khas kue kacang itu ya bentuknya bulat. Kemudian ini akan aku cetak pakai cetakan model bulat. Ini biasanya rata-rata kalian pakai kayak gini teman-teman ya, banyak sekali karena biasanya ciri khas kue kacang itu ya bentuknya bulat.
Nah, kalau udah kayak gini, kita susun di atas loyang. Selanjutnya kita siapkan 2 butir kuning telur. Tambahkan pewarna makanan warna kuning. Ini saya pakai kira-kira 2 tetes aja. Lalu aduk rata. Selanjutnya, oles permukaan kue menggunakan kuning telurnya. Kita oles tipis-tipis aja. Lakukan sampai semua kuenya selesai. Untuk hiasannya, ini yang pertama saya pakai kacang cacah. Kalau nggak ada kacang cacah, boleh juga pakai kacang tanah yang dibelah 2 ya. Kemudian kulitnya itu sebaiknya dikupas dulu, kulit ariknya. Nah, seperti ini. Atau kacang sangrai sendiri kemudian dipotong-potong juga bisa. Dan ini ada juga yang saya kasih dengan wijen. Atau kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai sprinkle juga boleh, sesuai selera ya. Selanjutnya, kue akan saya panggang dengan oven tangkring. Ini sudah saya panaskan selama 10 menit dengan api sedang. Untuk suhunya itu sekitar 160 derajat Celcius. Lalu ini kita panggang kurang lebih selama 30 menit atau sampai kuenya matang. Untuk oven listrik juga sama ya, kurang lebih sekitar 30 menit, suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Nah, ini kuenya ada yang nggak aku kasih olesan karena ada yang nggak suka kalau dikasih olesan ya, jadi biarin polos aja, nggak akan mempengaruhi rasanya kok ya, tetap sama enaknya. Di 15 menit yang awal ini akan saya balik posisinya ya, yang di atas ini tetap di atas, cuman posisi depan belakang akan saya tukar aja, yang bawah juga sama. Dan ini kita panggang selama 15 menit kembali sampai matang atau menyesuaikan oven masing-masing. Biasanya sih yang lebih cepat matang itu yang bagian bawah ya. Setelah 15 menit lagi, ini kuenya udah matang, jadi totalnya saya manggang selama 30 menit ya. Yang udah matang saya angkat duluan, kemudian yang di tengah ini saya pindahkan ke bawah. Terus yang tengah saya isi lagi dengan loyang yang lainnya. Jadi ketiga raknya bisa dipakai ya, sehingga lebih cepat selesai. Dan panggang kue kacangnya hingga semuanya selesai. Untuk yang sudah diangkat, biarkan kuenya sampai dingin di atas loyang ya, jangan langsung dilepaskan jika masih panas. Setelah kuenya dingin bisa disimpan di dalam wadah toples ataupun juga wadah plastik. Kalau pakai toples seperti ini sebaiknya bagian pinggirannya disolasi ya biar nanti gak gampang lempem. Tapi lebih amannya kalian pakai toples yang kedap udara ataupun wadah plastik yang ditutup rapat. Yang pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 370 gram margarin. Di sini aku pakai Palmia margarin serbaguna. Kalau mau pakai Blue Band Cake and Cookie juga boleh. Kemudian tambahkan 70 gram gula halus. Ini saya pakai 4 sendok makan gula pasir yang di blender ya. Karena kalau pakai gula pasir yang di blender, rasa manisnya itu akan lebih cepat rasa. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata hingga teksturnya menjadi sangat lembut. Nggak perlu pakai mixer teman-teman, ini nggak ribet sama sekali, cuman diaduk-aduk aja. Nah, kira-kira seperti ini ya, adonan sudah sangat lembut sekali. Selanjutnya tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 500 gram atau setengah kilogram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru. Ini kita masukkan sambil diayak karena pastinya biasanya tepung itu gampang banget untuk menggumpal ya. Biar cepet ini saringannya aku ganti aja dengan yang lebih besar. Langsung aja ya kita masukin semua ke atas ayakannya. Lalu tambahkan 100 gram tepung maizena.
30 gram susu bubuk atau 1 saset susu Denko instan kemasan kecil, dan ini kita ayak semuanya. Atau kalau bahan keringnya mau diayak di awal juga boleh ya. Tapi biar nggak ribet, nggak banyak-banyak perabotan yang kotor, kayak gini aja juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian aduk adonan sampai tercampur rata. Ini boleh juga langsung diuleni pakai tangan, tapi biar nggak terlalu lengket, di sini aku aduk dulu pakai centong nasi. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Selanjutnya, ini langsung aku mau uleni pakai tangan aja sampai adonannya kalis dan bisa untuk dibentuk. Tekstur adonan akan lembut seperti ini teman-teman ya. Ini udah cukup, udah bisa untuk dibentuk. Selanjutnya kita siapkan bidang yang datar, boleh di atas meja yang rata. Lalu ini aku alasi dengan plastik juga. Dan bagian atasnya juga aku tutup lagi pakai plastik. Tujuannya agar nanti ketika kita gilas dengan rolling pin, adonannya itu nggak lengket di rolling pin ya. Atau kalau mau ditekan-tekan pakai tangan aja juga bisa. Ini saya gilas pakai rolling pin. Untuk ketebalannya kira-kira 1 cm. Jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis nanti kuenya akan gampang patah dan hancur. Karena kue ini sangat renyah dan lumer banget, sehingga tingkat ketebalannya juga harus diperhatikan ya. Kurang lebih sekitar 1 cm. Lalu siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Cetakannya saya pakai cetakan bentuk bulan sabit atau bulan separuh ya ini namanya. Nah, kita ambil seperti ini. Kalau nyangkut di cetakan ya langsung aja bisa diambil, ditaruh di atas loyang kayak gini. Kita susun dengan diberi jarak. Lakukan sampai semuanya adonan selesai. Untuk memanggangnya saya hanya menggunakan oven tangkring. Ini sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan api sedang. Lalu kita masukkan loyang yang berisi kue putri salju, dan ini kita panggang dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 30 menit, atau kalau pakai oven listrik itu suhunya sekitar 150 derajat Celcius selama 30 menit ya, atau menyesuaikan aja dengan oven masing-masing. Di 15 menit yang awal ini aku cek lagi, kita buka ovennya. Ini akan aku tukar posisinya ya. Yang bawah akan aku pindahkan ke rak yang atas, dan yang rak atas aku pindahkan ke bawah. Serta yang tengah ini hanya aku balik aja posisinya, yang depan taruh belakang atau samping aja. Kemudian kita panggang lagi kurang lebih sekitar 15 menit, atau boleh juga kalau emang kurang matang waktunya bisa ditambah. Jadi memang harus menyesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah kurang lebih sekitar 30 menit ini kue putri saljunya udah mateng, siap kita angkat. Ini yang matang duluan yang rak bawah ya. Kemudian yang rak tengah aku pindah ke bawah seperti ini, dan yang tengah aku isi lagi pakai loyang. Jadi ketiga raknya bisa digunakan ya. Panggang semuanya sampai selesai. Nah, selanjutnya ini saya sudah sediakan 2 macam gula. Yang pertama ini gula halus biasa yang kita beli di toko. Jangan pakai gula pasir yang di blender. Kemudian satunya lagi ini saya pakai gula donat. Jadi yang pertama kali yang kita gunakan adalah gula halus yang beli di toko dulu ya. Nah, dalam keadaan masih panas, ini kuenya langsung aja kita masukkan ke dalam gula halusnya. Ini seharusnya masukinnya nggak kayak gini teman-teman ya. Kita serokin aja pakai solet sambal itu pelan-pelan biar nggak gampang patah. Jadi harus hati-hati karena sayang banget kan kalau kuenya pada patah-patah ataupun remuk. Ini pelan-pelan aja ya kita masukin ke dalam gula halusnya. Jadi gula baluran pertama itu adalah gula halus yang beli di toko. Kalau nggak ada gula donat, kalian boleh kok pakai gula halus semuanya. Nah, ini yang kedua aku masukkan ke dalam gula donat.
Nah, gula donat inilah yang memberikan sensasi dingin ketika kue putri saljunya ini kalian makan ya. Jadi memang rasanya beda dengan gula halus biasa. Tapi kalau memang susah mendapatkan gula donat, kalian bisa pakai gula halus aja. Ya, dilakukan sama juga 2 kali ya. Seperti ini, pertama gula halus biasa, kemudian gula halus biasa lagi juga nggak apa-apa. Nah ini langsung aja kita balur pakai gula donat kayak gini ya, sampai dia terlumuri semuanya. Dan kita tata di wadah. Kita tata secara berjejer kayak gini teman-teman ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Dan biarkan kuenya hingga dingin tetap di atas loyang. Jika gula innya ini udah dalam keadaan dingin, nanti gulanya nggak akan nempel teman-teman ya. Jadi jangan khawatir walaupun masih panas, ini kita gulain nggak masalah, dia nggak akan basah karena menggunakan gula yang kita beli di toko. Tapi kalau kalian pakai gula pasir yang di blender sendiri, itu nanti akan membuat kuenya jadi basah. Nah ini kita biarkan sampai dingin. Kalau udah dingin nanti bisa dikemas di dalam toples ataupun wadah plastik ya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 380 gram margarin. Ini saya pakai Palmia butter margarin. Boleh juga pakai Palmia margarin serbaguna ataupun Blue Band Cake and Cookie. Karena satu bungkus itu isinya 200 gram, jadi ini kita pakai satu bungkus lagi, disisakan sedikit ya. Jadi totalnya 380 gram. Ini nggak saya mix pakai butter apapun. Kemudian tambahkan 250 gram atau 1/4 kg gula halus. Ini saya pakai gula pasir yang di blender, jadi nanti manisnya itu akan lebih cepat rasa. Selanjutnya ini akan saya mixer selama 1 menit dengan kecepatan paling rendah sampai dia sedikit mengembang dan warnanya sedikit pucat. Atau kalau nggak ada mixer boleh juga dikocok manual biasa aja ya, sampai dia sedikit berubah warna. Nah kira-kira seperti ini ya. Ini sudah 1 menit saya mixer dengan kecepatan rendah, warnanya sudah sedikit pucat. Selanjutnya kita tambahkan 3 butir kuning telur. Lalu ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai adonan tercampur rata. Saya tambahkan juga dengan setengah sendok teh pasta vanila. Kalau nggak ada boleh dilewatkan. Mixer dengan kecepatan paling rendah ya. Sebentar aja, cukup sampai telurnya tercampur rata, nggak usah lama-lama. Nggak di mixer juga nggak apa-apa, diaduk-aduk aja sampai rata. Lalu saya tambahkan 50 gram tepung maizena, 50 gram susu bubuk atau sebanyak 2 bungkus susu bubuk Denko instan kemasan sasetan. Dan ini kita mixer lagi sampai rata atau cukup juga diaduk pakai centong nasi. Di mixernya sebentar aja ya, dengan kecepatan paling rendah, jangan terlalu lama. Ini kita aduk rata dulu agar pinggirannya itu bisa tercampur. Kemudian tambahkan 550 gram tepung terigu. Ini saya masukkan 500 gram dulu ya. Untuk ngira-ngira aja nanti dengan 500 gram itu udah cukup atau belum. Saya masukkan secara bertahap. Sebaiknya ini kita masukkan sambil diayak ya. Karena sekarang itu biasanya tepung terigu itu rawan banget untuk bergerindil. Nah ini sisanya saya ayak. Kemudian ini kita aduk rata. Boleh langsung diuleni pakai tangan, tapi ini saya aduk dulu pakai centong nasi biar nggak terlalu lengket. Karena sepertinya dengan 500 gram tepung terigu ini adonan masih terlalu lembek, belum bisa dibentuk. Ini mau saya tambahkan lagi tepung terigu. Kurang lebih sekitar 50 gram. Ini saya masukkan dulu 30 gramnya. Kemudian saya aduk lagi, nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Nah ini kayaknya masih lembek juga, jadi saya tambahin lagi sekitar 2 sendok makan. Jadi tetap ya, total tepung terigu yang saya gunakan ini adalah sebanyak 550 gram. Tapi jika dengan 500 gram tepung terigu itu adonan udah cukup, kalian nggak usah tambahkan lagi dengan 50 gram tepung terigu ya. Karena kadang-kadang beda margarin yang kita gunakan hasilnya juga akan berbeda. Nah ini udah cukup, adonan udah pas, bisa untuk dibentuk ya.
Karena kalau adonan terlalu lembek nanti adonan bisa melebar. Selanjutnya kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Lanjut spuitnya, ini saya gunakan spuit mawaran. Kita isi dengan adonan. Untuk spuit mawarannya boleh pakai jenis apapun. Kalau aku ini pakai spuit acuan, banyak sekali macam-macamnya ya. Ini kita semprotkan di atas loyang. Untuk tebal tipisnya sesuai selera ya. Kalau saya lebih suka yang ukuran sedang, jadi nggak terlalu tebal. Biar nanti hasil kuenya itu lebih renyah banget teman-teman ya. Nah kira-kira seperti ini, nggak terlalu tebal ya. Oh ya teman-teman, untuk susu bubuknya kalau nggak ada ataupun nggak suka boleh dilewatkan. Dan untuk bagian tengah dari kuenya ini mau saya hias menggunakan choco chip. Sambil sedikit ditekan agar nanti dia menempel dan gak gampang lepas. Dan untuk bentuk yang selanjutnya saya pakai bentuk semprit seperti ini ya. Ini bisa digunakan untuk kue semprit kayak gini ataupun untuk nastar gulung. Kita semprotkan di atas loyang. Bagian gerigi kita taruh di atas ya. Kalau kue nastar gulung kan bagian geriginya kita taruh di bawah karena digulung. Tapi kalau kue semprit geriginya taruh di atas. Kita semprotkan sambil ditekan. Ukurannya jangan panjang-panjang banget ya. Ya kira-kira sepanjang jari telunjuk. Nah seperti ini aja. Kalau nggak pakai cara seperti ini boleh juga ditaruh di atas meja ataupun alas. Kemudian baru dipotong-potong lalu dipindahkan ke loyang. Nah ini saya panggang pakai oven tangkring. Sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan api sedang cenderung kecil. Lalu ini kita panggang kurang lebih sekitar 30-35 menit atau sampai kuenya matang, menyesuaikan oven masing-masing. Kalau pakai oven listrik itu suhunya juga sekitar 150 derajat. Lamanya sekitar 30 menit dengan api atas dan bawah. Setelah 15 menit di awal, ini kuenya mau saya balik tukar posisi ya. Bisa ditukar yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas, atau juga ditukar posisi kanan kirinya aja seperti ini. Kalau ini aku tukar posisi kanan kiri aja ya, biar nanti matang merata. Kalau pakai oven listrik itu nggak usah tukar-tukar posisi, kecuali dengan oven listrik kalian panggang 2 rak sekaligus itu harus ditukar posisi atas bawah ya. Nah setelah kurang lebih sekitar 35 menit total waktu saya memanggang, ini kuenya udah matang, siap kita angkat. Dan panggang sisanya hingga selesai. Untuk yang kue semprit juga sama ya, waktunya sekitar 30-35 menit. Kita panggang sampai semuanya selesai. Nah ini selanjutnya kita biarkan kuenya hingga dingin di atas loyang seperti ini. Jangan langsung dilepaskan dari loyang jika kuenya masih panas. Kalau sudah dingin kalian bisa kemas menggunakan plastik ataupun wadah toples tertutup. Kalau pakai toples seperti ini sebaiknya pinggirannya diisolasi rapat biar kuenya nggak gampang melempem. Yang pertama kita siapkan wajan, nyalakan api kecil, kemudian kita sangrai 450 gram tepung tapioka. Pilih tapioka yang bagus kualitasnya ya. Ini aslinya resepnya 400 gram, tapi karena kita sangrai jadi kita lebihkan 50 gram ya. Lalu tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Potongnya jangan kecil-kecil ya, besar-besar aja. Dan ini kita sangrai sampai nanti tepungnya ringan dan daun pandannya mengering. Nah setelah tekstur tepung menjadi sangat ringan dan daun pandan juga sudah kering, kalian bisa lihat ya ini tuh acak-acakan kemana-mana karena sangat kering dan juga sangat ringan tepungnya. Ini daun pandannya juga udah kering, udah rapuh. Sekarang kita bisa matikan api kompor kemudian kita angkat. Lalu biarkan tepungnya dingin dan tepung ini akan susut bobotnya menjadi 400 gram. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian kita masukkan 200 gram margarin. Ini aku pakai Palmia Butter Margarin. Boleh juga pakai Blue Band Cake and Cookie ataupun Blue Band Serbaguna ataupun Palmia Margarin Serbaguna. Kemudian kita tambahkan gula halus sebanyak 150 gram. Ini aku pakai gula pasir yang di blender. Lalu ini kita ayak dulu karena biasanya gula halus itu rawan banget untuk ngegumpal ya. Lalu ini kita aduk rata, dikocok aja pakai whisker kayak gini, nggak usah pakai mixer ya. Kita aduk-aduk sampai tekstur margarinnya menjadi sangat lembut dan juga tercampur rata.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini udah sangat lembut banget dan juga udah kecampur rata. Selanjutnya kita tambahkan dengan 2 butir kuning telur. Lalu kita aduk lagi sampai rata. Tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Lalu masukkan 150 gram keju cheddar. Ini aku pakai keju wincis ya. Diserut kemudian dijemur sebentar. Ini aku jemur sampai setengah kering aja. Kalau mau dijemur sama agak kering juga boleh. Tujuannya dijemur itu agar nanti rasa kejunya itu lebih krenyes-krenyes gitu ya. Karena kalau pakai keju edam kan harganya juga lumayan mahal. Jadi kita siasati dengan cara pakai keju cheddar tapi dijemur dulu ya. Kemudian kita masukkan tepung yang sudah disangrai, tepung tapioka ya. Ini wajib banget kita saring seperti ini ya teman-teman. Karena kalau sudah disangrai, tepungnya itu pasti akan bergerindil kecil-kecil. Kalau mau diayak di wadah terpisah juga boleh ya, tapi biar nggak banyak memakai perabot, jadi ini aku langsung aja ayak di atas adonan. Ini aku masukkan secara bertahap sampai sekitar 3 kali. Kalau mau langsung dimasukkan sekaligus juga nggak apa-apa, sesuai selera aja ya. Ini aku aduk-aduk dulu pakai centong nasi, baru nanti kalau udah rata boleh juga langsung dulu pakai tangan atau cukup pakai centong nasi juga nggak apa-apa. Yang penting adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini cuman aku aduk aja pakai centong nasi karena kalau pakai tangan khawatirnya nanti akan lengket. Lanjut adonan kita masukkan ke dalam wadah plastik segitiga. Nah, jadinya sebanyak 4 bungkus kue dengan kantong plastik segitiga ukuran sedang. Lanjut siapkan sepuit. Sepuitnya seperti ini ya untuk kue sagu keju atau pakai yang geriginya lebih pendek lagi juga nggak apa-apa. Kemudian kita gunting bagian ujung plastik yang berisi adonan dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga lagi yang sudah diisi dengan sepuit. Nah, ini adonan siap kita semprotkan ke atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Untuk bentuknya sesuai selera ya, ada juga kue ring keju yang bentuknya itu tengahnya sedikit bolong ya. Jadi nggak rapat gitu, ada juga yang dibuat rapat seperti membuat kue mawaran tapi menggunakan cetakan sagu keju. Nah seperti ini ya, ada yang bentuknya seperti ini. Nah ada juga yang seperti ini ya, jadi dia nggak berlubang bagian tengahnya, tetap menggunakan cetakan yang sama. Nah kalau yang seperti ini semprotannya itu dihabiskan pas di bagian tengah ya. Nah kalau semuanya sudah kita semprotkan ke atas loyang, selanjutnya kita kasih dengan keju parut lagi sedikit aja untuk topping dan hiasan. Kemudian kue sagu kejunya akan saya panggang dengan oven tangkring aja teman-teman ya. Ini sudah saya panaskan dengan api sedang cenderung kecil selama 10 menit. Kita panggang kurang lebih selama 30-35 menit sampai kuenya mateng. Atau kalau pakai oven listrik juga suhunya mungkin sekitar 130 derajat sekitar 30 menit dengan api atas bawah.
Nah, di 15 menit yang awal ini akan saya tukar posisi ya. Yang bawah saya pindahkan ke rak yang atas dan yang rak di atas saya pindahkan ke rak yang bawah. Ini 3 raknya saya pakai semuanya, nggak apa-apa biar cepat aja. Selanjutnya kita panggang lagi sampai kuahnya matang kurang lebih sekitar 15-20 menit. Nah, setelah kira-kira total waktu yang digunakan 35 menit, ini kue sagu kejunya udah mateng. Warnanya pas banget, jadi merata ya kalau kita pindahkan rak atas dan rak bawahnya. Yang di rak tengah saya pindah ke atas, terus rak yang pertama dan kedua ini saya isi lagi dengan loyang. Panggang sisanya hingga selesai. Kue yang sudah diangkat biarkan hingga dingin tetap di atas loyang ya. Nanti kalau udah dingin bisa dikemas di dalam toples ataupun ada plastik tertutup rapat biar nanti nggak gampang lempem. Yang pertama, siapkan 250 gram margarin. Kalau mau dicampur dengan butter juga boleh, tapi ini aku pakai full margarin sebanyak 250 gram. Tambahkan 80 gram atau 8 sendok makan gula halus. Ini saya pakai gula pasir yang di blender. Kemudian kita haluskan. Ini cukup saya aduk-aduk aja pakai whisker kayak gini sampai nanti tekstur margarinnya menjadi sangat lembut. Ini nggak perlu mixer sama sekali, cuman diaduk-aduk seperti ini aja. Sampai teksturnya seperti ini ya, sangat lembut. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 350 gram tepung terigu. Boleh pakai tepung terigu segitiga biru ataupun pakai tepung terigu protein rendah. Ini kita masukkan sambil diayak karena biasanya tepung terigu tuh pasti ada yang bergerindil. Tambahkan 50 gram tepung maizena. 1 sendok makan susu bubuk. Dan ini kita ayak. Selanjutnya aduk adonan, ini saya aduk dulu pakai centong nasi. Kalau mau langsung diuleni pakai tangan juga bisa. Tapi biar nggak terlalu lengket, lebih baik kita aduk dulu pakai centong seperti ini. Nah, kalau kira-kira adonan sudah cukup untuk kita uleni pakai tangan, lanjut kita uleni sampai adonannya rata dan juga lebih kalis serta tidak lagi lengket di tangan. Seperti ini. Selanjutnya ambil sedikit adonan, ini kalau ditimbang itu sekitar 6-8 gram. Kemudian kita pipihkan adonan. Beri isian dengan selai nanas yang sudah dibulatkan sebelumnya. Kita ambil dengan tusukan gigi ataupun tusuk sate biar nanti tangan kita nggak lengket dengan adonan ya. Kita tutup rapat, lalu kita bulatkan hingga mulus. Kira-kira seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Ini adonannya cuma saya comot-comot aja, nggak ada yang saya timbang. Tapi kalau kalian mau timbang itu juga boleh banget, jadi nanti ukurannya bisa sama. Kalau nggak mau ditimbang, jika kalian punya sendok takar itu bisa digunakan yang ukuran sekitar 5 mili ya. Letakkan adonan yang sudah dibulatkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Nah ini saya bentuk lain juga, ini saya akan kasih nanti cengkeh di atasnya. Jadi kita bentuk dulu guratannya ya biar lebih cantik. Kita tekan-tekan aja pakai tusuk gigi seperti ini. Kita bentuk 5 guratan aja. Gampang banget. Kalau yang seperti ini biasanya lebih lama. Kalau mau dibuat yang klasik biasa juga bisa ya. Jadi terserah sesuai selera. Nah, kalau semuanya sudah dibentuk guratan, tengahnya kita beri dengan cengkeh.
Kita tancapkan aja seperti ini. Gampang banget kan? Ini bentuknya jauh lebih cantik ya. Jadi nanti aromanya akan lebih enak banget kalau dikasih cengkeh. Nah, ini sudah saya panaskan oven tangkring dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius. Kita panggang dengan api sedang cenderung kecil. Kita panggang selama kurang lebih sekitar 30 menit. Menyesuaikan oven masing-masing aja. Ini ketiga raknya aku pakai semuanya. Di 15 menit yang awal, ini akan aku tuker posisi. Yang di atas aku pindahkan ke bawah, yang di bawah aku pindahkan ke atas. Dan di tengah cukup kita balik posisi aja, bisa yang belakang di depan atau yang di samping kanan kiri. Biar nanti hasil nastarnya itu matang merata ya. Kalau pakai oven listrik, kedua raknya bisa dipakai dan sama aja di 15 menit yang awal kalian bisa tuker posisi atas bawah. Nah, ini sudah selama 30 menit aku panggang. Sekarang waktunya diangkat. Yang aku ambil adalah yang di rak bawah dan rak atas aja. Yang di rak tengah aku pindahkan ke rak bawah dulu sembari nunggu yang kedua loyang ini dingin. Jadi yang tengah bisa matang. Kita biarin dulu sampai kedua loyang nastar ini dingin. Kalau udah dingin baru nanti kita oles dengan kuning telur. Ini saya sudah sediakan 2 butir kuning telur. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng atau sekitar 10 ml. Tambahkan juga dengan 1 tetes pewarna makanan warna kuning tua ataupun kuning telur. Aduk rata. Nah, kalau nastarnya udah dingin, sekarang kita oles. Atau mungkin masih sedikit hangat juga boleh. Jangan masih panas-panas kita oles karena nanti bisa retak ya. Ini kita oles 2 kali. Ini adalah olesan yang pertama. Biarkan hingga sedikit kering, baru nanti kita oles dengan olesan yang kedua. Nah, ini udah sedikit kering, kita oles dengan olesan yang kedua sampai selesai. Setelah semuanya dioles 2 kali, sekarang kita panggang lagi. Ini kita panggang selama 10 menit aja, biar nanti kuning telurnya bisa matang. Setelah 10 menit, ini nastarnya udah matang, kita angkat. Hasilnya bagus banget teman-teman, kinclong dan juga nggak ada yang retak. Yang di tengah aku masak lagi sampai matang ya. Kalau nastarnya udah dingin, kita pindahkan ke rak atau boleh juga langsung dimasukkan ke dalam toples. Jadi biarkan aja nastarnya hingga dingin tetap di atas loyang ya. Channel YouTube Umi Zedan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Siapkan wadah, masukkan 150 gram margarin. Di sini aku pakai Palmia butter margarin ya. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan gula halus. Saya pakai gula pasir yang di blender. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata hingga margarinnya menjadi lembut. Lalu masukkan 1 butir kuning telur dan aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 250 gram tepung terigu, ini wajib diayak ya. Kemudian 10 gram atau 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Ini saya aduk dulu pakai spatula biar gak terlalu lengket. Tambahkan 100 gram keju parut. Ini aku pakai keju wincis. Aduk sampai rata. Boleh juga langsung diuleni pakai tangan. Nah, ini mau saya uleni pakai tangan aja biar cepat tercampurnya. Kita uleni sampai adonan menggumpal menjadi satu. Tekstur adonan kira-kira seperti ini ya, nggak terlalu lembek.
Selanjutnya siapkan alas yang rata. Kita ambil secukupnya adonan. Alasnya dilapisi lagi dengan plastik biar nanti nggak lengket. Tutup permukaannya menggunakan plastik. Lalu ini kita gilas dengan rolling pin atau gelas kaca atau botol kaca. Untuk ketebalannya sekitar 1 cm. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini tebalannya 1 cm. Buka tutup plastiknya. Kemudian ini kita cetak. Kalau nggak ada cetakan, kalian bisa potong-potong menggunakan pisau dibentuk persegi panjang. Selanjutnya, letakkan kue kastengelnya di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja. Ini kita letakkan dengan diberi jarak. Lakukan semuanya sampai selesai. Jika semuanya sudah selesai, sekarang kita beri olesan telur di permukaannya. Cukup pakai kuning telur aja ya. Ini kita oles beberapa dulu. Nah, setelah beberapa dioles, langsung kita beri taburan dengan keju parut secukupnya. Jadi jangan langsung semuanya dioles karena nanti khawatir keburu kering sehingga nanti kejunya nggak bisa menempel ya. Jadi sedikit demi sedikit aja ya, dioles kemudian diberi taburan keju parut, dioles lagi, diberi keju parut lagi. Lakukan semuanya sampai selesai. Setelah semuanya selesai, selanjutnya ini siap kita panggang. Aku panggang pakai oven tangkring, sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan api sedang cenderung kecil atau suhunya sekitar 140 derajat Celcius. Ini kita panggang selama kurang lebih sekitar 40-50 menit atau sampai kuenya matang, menyesuaikan dengan oven masing-masing ya. Di 20 menit yang pertama, ini posisi loyangnya akan saya tukar. Yang di rak atas saya taruh di rak bawah, dan yang di rak bawah aku taruh di rak atas. Ini saya panggang, ketiga raknya saya pakai ya. Yang di tengah kita biarin aja, karena yang di tengah itu lebih lama matangnya. Dan di 20 menit yang akhir, jadi total memanggangnya selama 40 menit, ini kue kastengelnya udah matang, siap kita angkat. Yang di tengah kita biarin aja sampai dia matang. Jika sudah diangkat, biarkan kuenya hingga dingin di atas loyang. Dan ini dia, kue kastengelnya udah jadi, hasilnya banyak, melimpah. Rasanya juga sangat enak, gurih, krenyes-krenyes dari kejunya itu berasa banget. Rasanya ada gurihnya dan sedikit manis. Ini enak banget, cocok banget buat isian toples kalian nanti.